Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatu finnar. Ayuhal ikhwan, sahabat Kauja yang tersayang, alhamdulillah kita bersyukur kembali dapat melanjutkan pembahasan pelajaran dari kitab Syekh Utsaimin, yakni kitab Majelis Syahrul Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan yang ke-6, bab yang ke-7. Ya, bab yang ke-7 berupa lanjutan pembahasan daripada bab sebelumnya, yaitu golongan-golongan manusia dalam puasa. Ya. Pada bab yang ke-6, Syekh sudah membahas 5 jenis manusia. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat apa saja yang 5 jenis manusia tersebut, yaitu yang pertama mukmin dewasa, yang kedua anak-anak, yang ketiga gila, yang keempat tua pikun, dan yang kelima tua dan uzur. Ya, ada 5 jenis. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kali ini Syekh Utsaimin melanjutkan pembahasannya, yaitu jenis manusia yang ke-6, yaitu manusia musafir. Ya. Beliau menerangkan, jika seseorang sengaja bepergian supaya dapat berbuka, maka ia wajib berpuasa dan tidak boleh berbuka. Ya, niatnya memang tidak mau puasa Ramadan gitu. Jadi dia sengaja cari alasan, walaupun tidak ada urusannya, maka dia safar. Nah, dengan safar itu dia berbuka, dia tidak berpuasa. Ya, ini keliru, nggak boleh, kata Syekh. Sebaliknya, jika seseorang tidak sengaja pergi untuk berbuka, ya, tidak sengaja untuk pergi untuk berbuka, maka ia boleh memilih antara tetap berpuasa atau berbuka. Nah, hal ini berlaku baik kepergiannya itu akan makan waktu yang singkat ataupun lama. Kemudian baik sifatnya insidental, maksudnya sementara, atau untuk tujuan tertentu yang berkelanjutan. Contohnya pilot, ya kan? Pilot ya dia harus safar, mau tidak mau, ya kan? Atau supir taksi misalnya, ya. Kalau di Jawa tuh kan supir taksi Jakarta Bandung tuh kelihatannya dekat, ya kan? Dia bisa punya penumpang yang minta diantar sampai ke Bandung, bahkan ada yang mungkin sampai ke Jogja dan seterusnya. Nah, maka dia sudah masuk di dalam kategori musafir. Namun di dalam satu pembahasan dari Syekh Al-Albani, ya, beliau menjelaskan bahwa musafir itu harus ada 3 syarat, kata Syekh Al-Albani. Ya, kalau tidak ada 3 syarat itu, maka tidak boleh seseorang itu dihukumi sebagai musafir. Yang pertama, kata Syekh, dia harus berniat safar, gitu. Ya. Nah, Syekh Al-Albani menerangkan ada orang yang nyari barang. Sebutlah misalnya dia nyari binatang kesayangannya, umpama kucing misalnya kan, atau kuda atau anjing umpamanya, ya. Dia mencari keliling, ada yang bilang, oh mungkin coba lihat di sana, kemudian coba lihat di sana. Sampai siang dia sudah keluar dari kotanya karena mencari itu. Ya, maka orang ini tidak berniat safar meskipun dia sudah keluar dari batas kota. Ya, maka orang ini, kata Syekh Al-Albani, tidak boleh mengambil haknya musafir, karena dia awal mulanya keluar dari rumah, dia tidak berniat safar, ya kan? Atau orang yang bertamu karena satu urusan, dia datang ke tempat A, kemudian A dia ajak bersama-sama ke tempat B, dari B ke tempat C, dan akhirnya sampai keluar kota.
maka orang ini tidak punya niat safar. Ya, dia tidak sengaja safar. Maka menurut Syekh Al-Albani itu syarat pertama, dia tidak boleh. Karena dia tidak berniat. Kecuali memang dia sudah berniat. Oh, saya akan hari ini jadwal kunjungan saya A, B, C, D, E. Ya, maaf. Sampai di E, ini sudah di luar kota. Maka sekalian aja saya niatkan safar. Nah, yang kedua, kata Syekh Al-Albani, adalah tidak boleh dengan niat untuk bermaksiat. Ya, misalnya saya mau safar ke sana misalnya. Tapi di sana itu tempatnya berjudi, niatnya dia itu untuk pergi berjudi. Ya, maka ini haram hukumnya. Ya, dia tidak, meskipun dia niatkan untuk safar, maka dia tidak boleh mengqasar salat, tidak boleh membatalkan puasa dan sebagainya karena niatnya datang untuk berjudi atau misalnya bermaksiat yang lain, ya, berzina umpamanya dan sebagainya. Maka ini juga tidak memberikan hak safar kepada orang tersebut karena tujuannya bukan untuk ibadah atau untuk muamalah yang dihalalkan oleh Allah. Yang ketiga, syarat safar kata Syekh Al-Albani adalah keluar dari batas kota mukimnya yang dipahami berdasarkan urf, berdasarkan kesepakatan masyarakat. Ya. Jadi ini kesepakatan masyarakat ini, batas kotanya sampai di mana? Oh, sampai di situ. Ya sudah. Berarti kalau dia perjalanannya lewat dari batas kota itu, lalu dia berniat safar, maka itu sudah mencukupi. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya ini pembahasan agak panjang oleh Syekh Al-Albani. Kebetulan pembahasannya itu pada kitab yang berbeda. Nanti mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk juga bisa membahas secara khusus persoalan tersebut, ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ya. Saya membacakan sebuah dalil yaitu surah Al-Baqarah 185 tentang persoalan safar tadi, ya, di mana Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, berikutnya dalam kitab Bukhari dan Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata bahwa kami pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Demikian pula sebaliknya. Orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Nah, dalam riwayat Anas ini, ya, dalam riwayat Anas bin Malik pada kitab Bukhari dan Muslim ini diceritakan bahwa di zamannya Nabi ketika orang-orang keluar bersama Nabi melakukan safar, ya mungkin dalam sebuah perjalanan ataupun dalam perjalanan peperangan misalnya, ya, maka di antara sahabat ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Dan kejadian ini adalah terjadi di bulan Ramadan. Begitu pula disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa para sahabat dahulu berpendapat orang yang merasa kuat lalu berpuasa ketika safar maka hal itu baik. Ya. Mereka pun berpendapat bahwa orang yang merasa lemah lalu berbuka ketika safar, maka itu juga baik. Ya, jadi di zamannya para sahabat, zaman Nabi, menurut pendapat dua orang sahabat ini, maka baik berbuka ataupun tetap berpuasa, kedua-duanya baik. Nah, ya. Kemudian dalam pembahasan yang lebih lanjut, disebutkan dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami, ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki unta, aku mengurus, menyewakan dan menungganginya di dalam safar. Bisa jadi aku melakukan safar pada bulan Ramadan. Karena aku seorang pemuda masih kuat, maka aku merasa kuat untuk tetap berpuasa. Ya Rasulullah, puasa itu lebih ringan bagiku dibandingkan jika aku mengakhirkannya, maksudnya mengakhirkan itu di bulan yang lain,
sehingga ia menjadi utang. Apakah dengan puasa tersebut aku mendapatkan pahala yang lebih besar, ataukah sebaiknya aku berbuka? Ya, karena adanya ayat yang sudah diterangkan tadi, bukan? Ya, di dalam surah Al-Baqarah 185 itu, ya Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi orang yang safar. Maka sahabat ini bertanya, lalu Nabi pun menjawab, terserah dirimu wahai Hamzah. Artinya boleh kau berbuka, boleh juga kamu tetap berpuasa. Namun ada catatan-catatan terhadap orang yang safar atau musafir, bagaimana sebenarnya dia harus mensikapi persoalan ayat 185 surat Al-Baqarah ini. Ya, sebentar kita akan sampai di sana. Baik, berikutnya beliau berkata, jika ada supir taksi yang berat melakukan puasa pada bulan Ramadan karena cuaca panas misalnya, atau keadaannya yang memberatkan dirinya, ya, misalnya, maka ia boleh menundanya sampai cuaca menjadi dingin sehingga ia mendapat kemudahan untuk berpuasa. Ya, maksudnya orang yang pekerjaannya berat ini boleh berbuka. Ya, dia boleh berbuka di bulan Ramadan. Ya, karena cuaca yang lebih berat, atau mungkin bahkan pekerjaannya memang membutuhkan tenaga yang berat. Satu contoh, kuli panggul, ya TKBM lah, ya, yang biasa bekerja di pelabuhan, angkat-angkat barang. Nah, maka di bulan Ramadan, TKBM ini bagi mereka yang tenaga kerja bongkar muat ini yang berpuasa lalu menjadi lemah tubuhnya sehingga dia tidak bisa bekerja, maka itu juga bisa menjadi alasan. Ya. Selanjutnya Syekh Utsaimin berkata, yang lebih afdal bagi musafir adalah melakukan perkara yang lebih mudah baginya. Ya, yang lebih mudah baginya. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan pelajaran kepada Mu'adz sewaktu hendak berangkat ke Yaman, beliau memang mengajarkan kepada Mu'adz, ketika engkau mengajarkan Islam kepada seseorang, ya Mu'adz, kata Nabi, yassiru wala tu'assir, mudahkan, jangan persulit. Artinya di dalam Islam ini Allah selalu memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Ya, Allah selalu memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala suka memberikan keringanan kepada kita. Ya. Suka memberikan keringanan kepada kita. Ya. Allah memberikan keringanan kepada kita sebagaimana di dalam ayat 185 tadi. Ya, bahwa Allah menyukai memberikan kemudahan bagimu. Ya, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesukaran atas kamu. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, berikutnya saya berkata, jika kedua-duanya sama-sama mudah, maka puasa lebih afdal baginya. Ya, seperti tadi perkataan Hamzah bin Amr. Ya, karena dia masih muda, kuat badannya, ya meskipun safar dia bilang puasa itu ringan bagiku. Ya kan? Nah, maka kalau dua-duanya masih mudah bagi seseorang, tentu puasa akan jadi lebih afdal baginya. Mana yang lebih utama? Kata Syekh Utsaimin, puasalah kalau itu mudah. Karena hal itu lebih alasannya mempercepat gugurnya kewajiban. Di samping itu, musafir tadi akan merasa lebih kuat karena ia menjalankan puasa bersama orang banyak. Ya, biasanya kalau kita berjamaah itu kan apa-apa menjadi ringan. Ya kan, kalau ketika kita mengerjakan sebuah amalan secara berjamaah itu, biasanya dampaknya secara psikologis ke dalam jiwa kita itu akan menjadi lebih ringan. Khair. Syekh selanjutnya berkata, alasan lainnya karena yang dilakukan oleh Nabi disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Darda, ia berkata, kami pernah melakukan safar bersama Nabi pada bulan Ramadan. Ketika cuaca sangat panas, sampai-sampai salah seorang dari kami meletakkan tangannya di kepala karena panas yang luar biasa. Tidak ada yang berpuasa kecuali dua orang, yaitu Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah, sahabatnya. Namun kemudian beliau berbuka karena memperhatikan kondisi para sahabat, yaitu ketika sampai kabar kepada beliau bahwa puasa itu sangat menyulitkan mereka karena kondisi cuaca dan perjalanan yang berat, ya kan? Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, begitu juga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Mekah di tahun penaklukan Futuh. Ya, beliau berpuasa dalam perjalanan tersebut hingga sampai di suatu daerah yang bernama Qura al-Ghanim. Ya, Qura al-Ghanim ini
sudah hampir masuk di kota Makkah, ya. Sudah hampir masuk, sudah dekat kota Makkah. Ya. Sudah dekat kota Makkah. Mungkin jarak antara lokasi Qura Al-Gharim dengan kota Makkah ini ya tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa kilo lagi. Ya. Baik. Orang-orang juga turut berpuasa bersama beliau. Lalu ada yang berkata, sebenarnya puasa ini sangat menyulitkan mereka, ya Nabi. Namun mereka memperhatikan perbuatan Anda. Gitu. Jadi sudah kepayahan hanya karena Nabi juga berpuasa, mereka memaksakan diri mereka. Nah, seusai asar, ya, seusai asar kata Jabir, beliau memerintahkan agar dibawakan segelas air dan meminumnya di hadapan orang-orang. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, maka di sini menunjukkan bahwa kepayahan itu di dalam Islam tidak disukai. Ya, suasana yang berat itu tidak disukai. Allah lebih menyukai kemudahan bagi kita. Ya kan? Allah menyukai keringanan kemudahan sebagaimana wasiat Nabi kepada Muaz. Ya. Ya. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan, jangan persulit. Kalau ada hal-hal yang sama-sama halal, ya, sama-sama maslahat, ya, tapi yang satu mudah, yang satu berat, maka tuntunan agama kita disuruh untuk pilih yang mudah. Jangan pilih yang susah. Jangan pilih yang susah. Kecuali dua-duanya mudah, ya. Baik. Berikutnya, masih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Ya. Dikatakan bahwasanya Nabi tiba di sebuah sungai tada hujan pada suatu hari yang panas. Ketika itu Rasulullah mengendarai bighalnya, peranakan kuda dengan keledai, dan orang-orang di sekitar beliau berjalan kaki dalam keadaan yang tetap berpuasa. Lalu beliau bersabda, minumlah kalian. Tapi mereka tidak mau minum, tidak mau berbuka. Selanjutnya kata Nabi, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Aku berada dalam kondisi yang lebih ringan karena berada di atas kendaraan. Lanjut beliau. Namun sahabat-sahabatnya masih tetap tidak mau berbuka. Ya. Lalu beliau akhirnya mengubah posisi duduknya, posisi pahanya, kemudian turun dari tunggangannya untuk minum. Ya, mereka pun kemudian turut minum. Padahal sebenarnya pada saat itu beliau tidak ingin minum, kata Abu Sa'id. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini juga termasuk salah satu sikap bijaksananya seorang pemimpin. Ya, jadi meskipun Rasulullah dalam posisi yang dia mampu berpuasa karena rahmat Allah, ya, tetapi yang ditengoknya adalah orang-orang yang mengikuti dia, gitu. Yang dilihatnya adalah kepayahan dan kesulitan orang-orang yang mengikuti beliau. Maka sebagai pemimpin, beliau mengalah dengan berbuka. Dan ini juga menunjukkan bahwa alasan seperti ini bisa menjadi rukhsah bagi seseorang untuk mengambil pilihan yang lebih ringan. Teman-teman yang diridhai oleh Allah, sahabat Kauja yang tersayang, jika seorang musafir berat melakukan puasa, maka dia boleh berbuka dan tidak melanjutkan puasa dalam keadaan safar. Ya, disebutkan dalam hadis Jabir yang sebelumnya bahwa ketika Nabi berbuka melihat puasa itu menyulitkan orang, lalu ada yang menyampaikan kepada beliau bahwa sebahagian orang masih tetap berpuasa. Ya, Nabi sudah berbuka. Ya, ini lanjutan riwayatnya Jabir bin Abdullah tadi di atas, yang diriwayatkan Imam Muslim. Ternyata setelah Rasulullah berbuka dan kebanyakan orang berbuka, masih ada 1-2 orang yang kekeh. Dia belum mau buka, tetap berbuka. Ya. Maka Nabi pun selanjutnya bersabda, ulaikal ghusatu. Ulaikal ghusatu. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang durhaka, kata Nabi. Ya. Ulaikal ghusatu, ulaikal ghusatu. 2 kali beliau berkata, mereka orang yang durhaka, mereka orang yang durhaka. Ya, karena sudah tidak mentaati. Kalau Nabi sudah menegaskan hal sesuatu kepada kita, lalu kita menolak, maka itu sudah maksiat namanya, bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Khair. Teman-teman yang tercinta, selanjutnya disebutkan di dalam Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, masih dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi pernah melihat orang yang tengah diberi naungan
di antara padatnya manusia dalam suatu safar ya. Jadi rombongan kabilah ya sedang melakukan safar ya, semua jalan biasa saja, tapi ada satu orang yang dipayungi. Nah, dikasih payung kayak raja gitu, dipayungi. Ya. Maka Nabi pun bertanya, apa yang terjadi? Ya, orang-orang pun menjawab, orang yang dipayungi itu, orang itu sedang berpuasa. Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Nabi pun bersabda, laisa minal birri siyamu fis safar. Laisa minal birri siyamu fis safar. Kata Nabi, puasa itu bukanlah berpuasa di kala safar tidak termasuk kebaikan. Ya. Ya, artinya kalau kita berpuasa sampai merepotkan orang, ya kan, sampai membuat orang lain lebih sulit melayani kita, maka itu juga termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah, laisa minal bir, bukan kebaikan ini. Ya. Karena yang dimaksudkan orang yang ringan seperti kasusnya Hamzah bin Amr tadi, ya orang yang masih muda, ya betul-betul dia mandiri, dia segar, bahkan mungkin biarpun disuruh lompat-lompat, lari-lari juga dia nggak ada masalah gitu. Dia tidak lemah, ya kan? Nah, selanjutnya kata Syekh Utsaimin, jika orang yang berpuasa mulai melakukan safar pada siang hari dan merasa berat untuk menyempurnakan puasa pada hari itu, maka ia boleh berbuka apabila telah keluar dari negerinya. Nah, ini yang yang juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani tadi, yang merupakan salah satu dari 3 syarat, bukan? Nah, sebab Nabi dan orang-orang yang bersama beliau pada waktu itu tidak berbuka melainkan setelah mereka tiba di Qura Al-Ghanim. Ya, sudah jauh meninggalkan kota Madinah, ya, sudah dekat dengan Makkah. Ya. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis yang di atas tadi. Nah, selanjutnya, jika seorang musafir sampai di negerinya ketika siang hari Ramadan dalam keadaan berbuka, ya, jadi dia sementara safar dia memilih untuk berbuka dalam safarnya. Kemudian dia tiba di bulan Ramadan itu, dia tiba di kotanya, sampai di rumahnya, ya, pada siang hari. Nah, pada siang hari, maka tidak sah baginya untuk berpuasa pada hari itu, ya. Ya, jadi ya dia tetap dalam kondisi berbuka. Nah, sebab ia telah berbuka di pagi hari, sedangkan puasa wajib itu akan sah jika dilakukan mulai dari terbit fajar. Namun, apakah ia wajib menahan diri seperti halnya orang yang sedang berpuasa ketika itu? Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, kata Syekh Utsaimin. Sebagian mereka berkata, ia wajib menahan diri hingga terbenamnya matahari untuk menghormati bulan Ramadan, lalu mengqadanya pada hari yang lain karena puasanya pada hari itu tidak sah. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Adapun sebagian lainnya berkata bahwa ia tidak wajib untuk menahan diri pada hari itu, artinya tetap saja dalam keadaan berbuka. Sebab hal itu sama sekali tidak berfaedah bagi pelakunya, mengingat ia terkena kewajiban qada. Kehormatan bulan Ramadan untuk hari itu telah hilang karena ia memang dibolehkan untuk berbuka pada waktu pagi, ya, ketika sedang dalam keadaan safar, baik secara lahir maupun batin. Seperti perkataan sahabat Nabi, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang berkata, barang siapa yang makan pada pagi hari, maka hendaklah dia makan pada sore hari. Ya, artinya, ya, siapa yang sudah berbuka waktu paginya, ya sudah, ya, maka sorenya juga tetap dalam keadaan berbuka. Ya. Karena adanya suatu uzur, maka dihalalkan baginya untuk berbuka pada sore hari. Nah, ini termasuk yang diambil pendapatnya oleh Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari madhabnya Imam Ahmad, ya. Jadi ini perkataan Abdullah bin Mas'ud ini yang dipegangi oleh madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan sebahagian daripada madhabnya Hambali. Akan tetapi, hendaknya ia tidak makan dan minum secara terang-terangan, ya kan. Tetap di bulan Ramadan kita hargai orang yang berpuasa, bukan? Baik, itulah
jenis yang keenam, ya, yaitu jenis musafir. Baik. Yang terakhir atau yang ketujuh untuk pembahasan kali ini, karena masih ada 3 jenis lagi, kan 10 ya yang disampaikan kemarin. Ada 10 jenis ya, 5 yang pembahasan pertama, sekarang ditambah lagi dengan 2, yaitu yang ketujuh ya. Poin yang ketujuh. Yang ketujuh adalah orang sakit yang kesembuhannya tidak bisa lagi diharapkan. Ya, orang yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, misalnya kanker, ya kan, kemudian sakit, ya katakanlah sakit jantung, ya mungkin seperti diabetes umpamanya, ya kan, atau ginjal atau liver, ya kan, seperti itu. Ini orang-orang yang apabila dianalisa penyakitnya oleh tim medis, oleh dokter, ya orang ini sebenarnya ya tidak bisa lagi, boleh dikata tidak bisa sembuh. Ya, kecuali tentunya apabila Allah menghendaki ya. Tapi dalam kondisi yang normal, mereka sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Nah, terhadap jenis yang ketujuh ini, ya, Syekh mengatakan bahwa ada 3 kondisi. Yang pertama, puasa itu tidak memberatkan dan memudaratkan pelakunya. Pada kondisi ini orang itu wajib berpuasa karena ia tidak memiliki uzur yang membolehkannya untuk berbuka. Ya, tidak ada kepayahan. Jadi dia sakit, misalnya kayak lambung, ginjal, ya, sakit-sakit seperti itulah. Tapi kalau berpuasa dia tidak ada perubahan kondisi, dia merasa tetap sehat-sehat saja, maksudnya gitu kan, tidak berpengaruh. Maka ini dia tetap wajib. Artinya alasan penyakitnya itu tidak boleh dijadikan sebagai rukhsah atau alasan untuk dia meninggalkan puasa. Itu yang pertama. Ya, kondisi yang kedua, jenis yang kedua, puasa itu memberatkan pelakunya namun tidak memudaratkan. Ya, berat apabila dia berpuasa, tapi tidak juga sampai pingsan misalnya, atau sampai harus sampai harus ke rumah sakit, ya. Berat untuk kalau dia berpuasa itu, misalnya dia langsung lemah, ya, contohnya misalnya penderita diabetes, ya, ketika dia berpuasa dia hanya sanggup berpuasa sampai jam 10 misalnya, jam 11 itu sudah drop gula darahnya, akibatnya dia sudah lemah, ya, gemetar badannya, mudarat baginya. Maka pada kondisi demikian ia boleh berbuka. Ya, kata Syekh Utsaimin, ini sudah cukup menjadi dalil bolehnya dia berbuka, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 185. Wa ma kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar di antara kalian, maka wajib baginya lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkannya pada hari yang lain. Ya, Al-Baqarah 185. Baik. Sahabat Kauja yang tersayang, orang yang berada pada kondisi yang kedua ini makruh hukumnya untuk tetap berpuasa. Ya, makruh hukumnya untuk tetap berpuasa jika puasa itu memberatkan. Ya, ini berarti pelakunya tidak mengambil rukhsah atau keringanan yang Allah berikan, sekaligus menyiksa dirinya sendiri. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih sudah melarang kita untuk menganiaya diri sendiri. Kata Rasulullah, la darar wa la dirar. Ya, jangan kamu celakai orang, jangan kamu celakai dirimu sendiri. Kita dilarang untuk memudaratkan diri, ya. Ya. Sedangkan di lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Rasulullah juga telah bersabda bahwa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Ya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Ya. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu. Ya. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah lebih suka jika rukhsahnya, keringanannya itu diambil, dipilih, diambil, dikerjakan. Sebagaimana Allah benci jika maksiat atau larangannya itu dikerjakan. Jadi maksud daripada hadis ini adalah kalau kita diberi rukhsah oleh Allah, ya jangan paksa diri, ambil rukhsah itu karena ini hadiah dari Allah. Ya,
Maka Allah lebih suka orang yang menerima hadiah Allah daripada orang-orang yang tidak mau mengambil hadiah Allah. Itu posisi yang kedua ya. Posisi yang kedua, kalau dia berpuasa itu memberatkan. Maka orang yang berada pada tingkatan kedua ini, orang yang sakit berada pada tingkatan yang kedua ini, itu kalau dia berpuasa, dia tetap berpuasa, maka puasanya makruh. Puasanya tidak disukai. Ya, karena itu bisa mengakibatkan kemudaratan pada dirinya. Yang ketiga, puasa itu memudaratkannya. Ya. Puasa ini memudaratkannya. Kalau dia berpuasa pingsan, atau kalau dia berpuasa ya harus dilarikan ke rumah sakit. Orang yang jenis ketiga ini, kata Syekh Utsaimin, ya, maka ia wajib berbuka dan puasanya haram. Nah, jadi orang berpuasa ini ada puasa wajib, ada puasa makruh, dan ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa haram. Puasa makruh tadi yaitu puasanya orang-orang yang sakit dan memaksa diri. Adapun puasa yang ketiga ini adalah puasa haram. Orang ini sudah jelas-jelas dikatakan tidak boleh. Ya, misalnya dia penderita mah kronis, ya kan? Mah kronis. Kalau dia tidak makan atau perutnya kosong dalam tempo sekian jam, maka ya entahlah, pokoknya sesuatu yang buruk terjadi sama dia. Nah, di dalam surah An-Nisa Allah telah menerangkan ya. Surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh dirimu. Ya. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah kepadamu itu sangat penyayang, maha penyayang. Nah, ya. Bahkan dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ilat talukati." Ya. Ilat talukati. Wala tulqu bi aydikum ilat talukati. Kata Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya. Nah, di dalam Sahih Bukhari, Syekh Utsaimin mengutip hadis Rasulullah yang berbunyi, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya dirimu mempunyai hak hak atasmu. Maksudnya tubuh kita ini juga punya hak untuk dipelihara gitu. Ya, bukan untuk disiksa atau disakiti, dizolimi. Baik. Dan termasuk hak tubuh adalah tidak dimudaratkan, tidak dibikin sakit. Ya kan? Apabila dengan berpuasa kamu malah sakit, itu namanya kamu memudaratkan tubuhmu. Nah, lebih-lebih lagi kata Nabi, jika terdapat rukhsah dari Allah. Jika terdapat rukhsah dari Allah. Ya. Ya, seperti hadis yang telah kau bacakan tadi, yaitu bukan dari Bukhari ya, dari Ibnu Majah. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, la darar wala dirar. Hadis sahih dari Ibnu Majah dan Hakim. Ya. Sebagai penutup, Syekh berkata, Imam Nawawi rahimahullah berkomentar bahwa hadis ini memiliki beberapa jalur yang saling menguatkan, yaitu la darar wala dirar tadi ya, yaitu dalam arba'innya ya, kitab arba'innya Imam Nawawi. Jika seseorang yang terserang penyakit ketika sedang berpuasa pada siang hari bulan Ramadan sehingga mengalami kesulitan untuk menyempurnakan puasanya, maka ia boleh berbuka, sebab ada perkara yang membolehkannya untuk tidak berpuasa. Jika seseorang pada waktu pagi dalam keadaan sakit dan tidak berpuasa, lalu sembuh pada siang harinya, maka berpuasa pada hari itu pun tetap tidak sah, karena puasa wajib baru dianggap sah jika dimulai dari waktu fajar. Namun, apakah setelah sembuh ia wajib menahan diri seperti layaknya orang yang berpuasa? Nah, hal ini masih menjadi perselisihan di kalangan ulama, seperti masalah yang lalu, yaitu tentang musafir yang kembali ke negerinya pada siang hari dalam keadaan berbuka. Syekh Utsaimin berkata, jika secara medis diperkirakan bahwa puasa dapat mendatangkan penyakit kepada pribadi tertentu atau kepada penderitanya dan menyebabkan kesembuhannya menjadi terhambat, maka ia boleh berbuka untuk mencegah datangnya penyakit atau menjaga kesehatannya. Nah, namun jika penyakit tersebut masih bisa diharapkan kesembuhannya,
maka hendaklah ia menunggu sampai sembuh dari penyakit tersebut, baru kemudian mengqadha bilangan hari yang ditinggalkannya. Namun apabila jenis penyakit tersebut tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, maka hukum puasa baginya seperti hukum kelompok yang kelima, yaitu cukup dengan membayar fidyah sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tinggal kita melihat apakah penyakit yang kita derita adalah penyakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhan. Ya, apabila ini adalah penyakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhan, maka cukup dengan membayar fidyah. Tetapi bila mana penyakit tersebut, meskipun berat, masih diharapkan, masih ada peluang, ya masih besar peluang untuk bisa sembuh secara total, ya sebagaimana sebelumnya, maka dia tidak boleh membayar fidyah, alias dia harus mengqadha pada hari yang lain. Nah, teman-teman sahabat Kauja yang tersayang, alhamdulillah, inilah akhir dari pembahasan bab yang ke-7 mengenai golongan-golongan manusia dalam puasa. Teman-teman yang tercinta, ya sebagaimana biasanya Kauja menganjurkan bagi rekan-rekan sekalian yang hendak bertanya atau masih ada pertanyaan yang hendak diajukan, ya silakan mengisi kolom komentar dan insya Allah akan Kauja balas sebatas kemampuannya. Semoga itu akan tetap bisa menjalin silaturahim. Dan sebagai catatan kecil, kalau komen jangan pelit ya teman-teman ya, jangan cuma 1-2 kata gitu, panjang-panjang lah biar bikin Kauja senang hati juga bacanya kan. Masya Allah. Baik, teman-teman yang tercinta, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.